Halo kawan, berjumpa dengan kelompok 8. Pernahkah kalian saat membuka suatu web, maka muncul konten yang sebelumnya pernah disukai atau pernah dilihat-lihat? Misalkan, saat sedang menyukai hal berbau masakan, maka beranda YouTube kita akan muncul yang berbau masak-masakan. Hal yang kita lihat tersebut tentunya akan memperangkap kita untuk melihat konten yang serupa setiap harinya, dan yang lebih parahnya akan mempengaruhi kepribadian kita, kesehatan mental, bahkan sudah dipakai dalam kampanye Pilpres Amerika beberapa waktu belakangan. Nah, semua rekomendasi dan konten-konten serta iklan yang muncul di beranda sosial media kita ini dipengaruhi oleh keberadaan algoritma yang didesain untuk menarik kita lebih dalam masuk ke dalam internet. Nah, sebenarnya apa sih algoritma itu dan bagaimana cara kerjanya? Algoritma dapat dipresentasikan dalam 3 notasi, antara lain notasi deskriptif. Notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Secara garis besar, notasi ini tersusun atas 3 bagian utama, yaitu bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian deskripsi. Kemudian notasi yang kedua adalah pseudocode. Pseudocode merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dan yang ketiga adalah notasi algoritma, yaitu flowchart. Flowchart ini bisa diartikan sebagai diagram alir yang menggambarkan langkah-langkah dan struktur suatu algoritma atau program. Aturan umum flowchart. Yang pertama, semua simbol dari flowchart dihubungkan oleh garis aliran atau arrow yang mengindikasikan arah aliran, bukan garis biasa. Yang kedua, garis aliran memasuki bagian atas simbol dan keluar dari bagian bawah. Dalam algoritma terdapat 3 konstruksi dasar, yaitu sequencing, selection, dan loop. Yang pertama, sequencing terdiri dari satu atau lebih instruksi yang dikerjakan secara berurutan, sesuai dengan urutan penulisannya. Urutan instruksi menentukan keadaan akhir algoritma. Bila urutan 1 bekerja, akan berpengaruh ke kondisi urutan kedua, dan seterusnya. Jika urutannya diubah, maka hasil akhir mungkin juga berubah. Contohnya adalah kebiasaan di pagi hari seperti bangun tidur, minum air, mandi, dan makan. Pada semuanya ini bekerja membentuk aksi tertentu. Yang kedua, selection. Selection ini sedikit berbeda. Di lain sisi mengikuti aksi tertentu. Selection akan memberikan sebuah pertanyaan berpola. Seperti saat menyikat gigi, kita kehabisan pasta gigi. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kita punya pasta gigi? Jika tidak, maka langsung membelinya di toko. Dan apabila jawabannya ada, maka kita hanya perlu mengambilnya tanpa harus beli lagi. Ada kalanya sebuah instruksi dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi. Kondisi adalah persyaratan yang dapat menilai benar atau salah. Yang ketiga yaitu loop. Loop ini hampir mirip dengan selection yang selalu menanyakan pertanyaan, tetapi perbedaannya loops menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang sampai sebuah perintah itu selesai. Sebagai contoh, saat kita memalu paku di tembok terus-menerus. Jika jawabannya tidak, palu direnggangkan, dan jika jawabannya iya, dipukulkan kembali sampai paku tertancap dan stop. Dengan demikian, kita bisa tahu bahwa semua kegiatan yang kita jalani sekarang ini ternyata sudah dipantau dan dijalankan oleh sistem yang bernama algoritma. Dan ini sebetulnya bukan hal yang luar biasa lagi, tapi sudah hal yang biasa. Kita semua juga bisa untuk membuat dan menjalankan algoritma jika kitanya mau dan berusaha. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.